Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang sproket dan rantai. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, nama saya Muhammad Khairil Amri. Saya Tri Arpandi, PR paling perdana. Baik. Pertama-tama materi yang pertama akan dibacakan oleh Tri Arpandi. Yang pertama, sejarah sproket dan rantai, yaitu terbagi dalam 3. Yang pertama, digunakan sejak abad ke-19 pada sepeda dan mesin industri. Yang kedua, rantai roller pertama kali dipatenkan oleh Hans Renault pada tahun 1880. Yang ketiga, berkembang pesat dalam dunia otomotif, pertanian, dan industri manufaktur. Pengertian sproket dan rantai. Sproket. Yang pertama, sproket. Roda bergigi yang digunakan untuk memindahkan daya mekanik menggunakan rantai. Gigi sproket didesain sesuai profil rantai untuk mencegah slip dan memastikan transmisi daya yang efisien. Yang kedua, rantai. Rangkaian mata rantai yang terhubung dengan pin berfungsi sebagai penghubung antara penggerak driver dan sproket penerima driver. Jenis-jenis sproket. Yang pertama, simplex atau single. Yang kedua, duplex atau double. Yang ketiga, triplex atau triple. Yang keempat, travel lock sproket, yaitu dengan hub yang bisa dilepas. Jenis-jenis rantai terbagi menjadi 4. Yang pertama, roller chain yang paling umum digunakan. Yang kedua, chain yang operasi lebih halus dan hening. Yang ketiga, lift chain yang dipakai untuk peralatan angkat seperti forklift. Yang keempat, conveyor chain yang untuk menggerakkan material. Material sproket dan rantai terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, baja karbon tinggi, kuat dan tahan lama. Yang kedua, stainless steel yang tahan korosi, cocok untuk lingkungan lembab. Yang ketiga, cast iron, yaitu murah dan kokoh, digunakan pada beban sedang. Yang keempat, plastik engineering polimer yang beban ringan dan tahan bahan kimia. Baik, akan dilanjutkan oleh saya. Sini saya akan membacakan fungsi-fungsi utama dari sproket dan rantai itu sendiri. Pertama, fungsinya ialah mentransmisikan tenaga dari poros penggerak ke poros penerima. Kemudian, sproket dan rantai menyesuaikan rasio kecepatan antar poros. Lalu, sproket dan rantai memungkinkan transmisi daya pada jarak yang tidak dapat dicapai roda gigi biasa. Kemudian ada faktor desain penting dari sproket dan rantai. Jumlah gigi minimumnya yaitu 17 gigi. Kemudian jarak antar poros ideal 4 sampai 5 kali diameter pitch-nya. Lalu sudut lilitan minimal 120 derajat. Kemudian pilih pitch rantai sesuai beban dan kecepatannya. Rumus-rumus penting dari sproket dan rantai itu sendiri yaitu pertama, hubungan kecepatan. Di sini kita melihat hubungan kecepatan N1 kali T1 sama dengan N2 kali T2, di mana N1 adalah putaran sproket penggerak dan penerima 1 dan N2 putaran sproket penggerak dan penerima 2. Lalu T1 itu jumlah gigi sproket penggerak dan penerima 1, kemudian T2 jumlah gigi sproket penggerak dan penerima 2. Kemudian ada rasio transmisi. Rasio transmisi sama dengan T2 per T1. Lalu ada rumus untuk mencari kecepatan rantai.
kecepatan rantai sama dengan P kali N per 60, dimana P itu adalah pitch rantai dan N adalah putaran sprocket penggerak dan penerima. Yang terakhir ada rumus untuk mencari panjang rantai dalam mata rantai. Panjang rantai sama dengan 2C tambah T1 tambah T2 per 2 tambah T2 kurang T1 kuadrat per 4 pi kuadrat C. Baik, sampai sini kita lanjut. Kelebihan dan kekurangan dari sprocket dan rantai, yaitu kelebihannya tidak mudah slip ya. Kemudian efisiensi dari sprocket dan rantai itu sangat tinggi. Lalu mampu mentransmisikan beban yang sangat besar. Makanya sprocket dan rantai ini banyak digunakan di pabrik-pabrik dengan apa ya, yang mentransmisikan beban-beban yang besar. Kekurangan dari sprocket dan rantai itu menimbulkan suara berisik, lalu butuh pelumasan dan perawatan yang berkala sehingga memakan biaya yang mungkin lebih tinggi. Kemudian memerlukan pemasangan yang presisi. Penyebab kerusakan umum dari sprocket dan rantai itu pertama tegangan berlebihan, kemudian pelumasan tidak memadai, lalu adanya kontaminasi debu dan partikel keras, kemudian salah alignment sprocket, serta kelelahan material akibat beban dinamis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Revaldi. Adapun pencegahan kerusakan, pertama, pelumasan secara teratur dan cepat. Kedua, memastikan ketegangan rantai optimal. Yang ketiga, pemeriksaan kausan sprocket dan rantai secara berkala. Yang keempat, mengganti komponen AU sebelum kerusakan parah terjadi. Aplikasi industri. Yang pertama, conveyor belt di pabrik. Yang kedua, sepeda dan sepeda motor. Yang ketiga, mesin pertanian seperti traktor dan kultivator. Yang keempat, forklift dan alat angkat berat. Yang kelima, mesin produksi otomatis. Kesimpulan, sprocket dan rantai adalah komponen penting dalam sistem transmisi daya mekanis yang mampu memindahkan tenaga secara efisien tanpa slip. Dengan desain yang tepat, material yang sesuai, serta pemeliharaan rutin, sprocket dan rantai dapat bekerja dengan optimal dan memiliki umur pakai yang panjang. Aplikasinya sangat luas di berbagai bidang industri, otomotif, dan mesin pertanian, menjadikannya solusi andal untuk transmisi beban besar dan jarak menengah. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.